Selamat siang, shalom. Saya percaya kalau tahun ini saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana apa yang sedang kita alami hari-hari ini itu sama seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Saudara, orang Israel harus memasuki tanah perjanjian yang namanya tanah Kanaan. Dan sebelum mereka masuk, mereka menghadapi ketakutan yang besar. Mereka menghadapi kegelisahan, mereka menghadapi tantangan yang begitu besar. Bahwa ada dua hal yang harus kita ingat saat kita memasuki tahun yang baru. Yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa kita harus perhatikan apa yang kita katakan. Ulangin sama-sama dengan saya, perhatikan apa yang kita katakan. Sama-sama di sini taruh tangan saudara di dada, katakan mulutku. Sama-sama katakan mulutku penuh berkat. Yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Saya sudah sampaikan kepada jemaat bahwa mulut kita harus penuh dengan berkat. Tahun 2022 punya kebiasaan jangan suka mengutuki, tapi suka memberkati. Yang setuju katakan amin. Jangan suka ngutukin keluarga saudara sendiri. Jangan saudara di sini tahun ini punya kebiasaan lama seperti tahun lalu. Anak kita melakukan kesalahan, kita udah ngutukin, kamu ini dasar anak. Bahasa halusnya bodoh. Tapi kalau orang Surabaya saya ngegas, kamu ini dasar anak. Nah, saudara ngomong sendiri bukan saya. Kamu ini dasar anak goblok. Kadang-kadang ada anak yang kurang ajar bilang, ya siapa dulu mamanya? Ih, darah Yesus, saudara. Kadang-kadang kita suka ngutukin suami kita suka ngutukin istri kita. Istri ngomong sama suami, kok suwe-suwe kamu ini makan tidur persis kayak kebu. Ada banyak yang namanya suami ngomong sama istri, kamu ini dasar perempuan gak ada gunanya, kamu gak bisa ngurus anak. Saudara, saya ingin katakan hari ini bahwa mulut kita penuh kuasa. Yang setuju katakan amin. Orang percaya firman Tuhan berkata punya kuasa yang Tuhan taruh di lidahnya. Karena itu hari ini apa yang saudara katakan itu yang terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara hari ini berkata anak saudara bodoh, terjadilah sesuai dengan perkataan saudara. Kalau saudara berkata anak saudara adalah yang gak ada gunanya, terjadilah sesuai perkataan saudara. Tapi hari ini saya percaya kalau mulut kita penuh berkat, maka berkat-berkat dari Tuhan limpahkan bagi saudara. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Ya, jadi jaga perkataan kita. Ayo, istri-istri mulai suka muji suami. Kok aku lihat kamu, hatiku tuh adem kok. Ih, geli ya saudara ya dengar kayak gitu ya. Kok sayang, Pi, aku bangga punya suami seperti kamu. Uang jajan gak perlu nagih, saudara, langsung ditransfer. Kalau bisa istri ngomong sama suami, Pak, aku bangga punya suami seperti Papa. Suami juga ngomong sama istri, aku bersyukur Tuhan kirim bidadari dari surga, turun dari surga buat menemani saya seumur hidup saya. Daripada saudara bilang kamu ini persis setan. Jangan saudara. Ya, orang tua ngomong sama anak, kamu meskipun nilainya jelek, tapi aku tahu Tuhan akan pakai kamu secara luar biasa. Yang kedua, yaitu kita harus memeriksa kembali hati kita. Apakah memasuki tahun ini, apakah masih ada hal-hal di masa lalu yang kita simpan? Masih ada sakit hatikah, kepahitankah, amarahkah, dendamkah yang masih ada di dalam hati kita? Saudara, orang yang tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan seperti 10 pengintai dan orang-orang yang mau kembali ke Mesir, mereka akan ditinggal oleh Tuhan. Kalau hari ini saudara gak mau berjalan sama Tuhan, saudara akan ditinggal. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang-orang Israel, mereka yang mau kembali ke Mesir, mereka mati di padang gurun. Yang semestinya Tuhan udah janjikan kepada mereka keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian. Mereka tertinggal dan mati di padang gurun. Dan saya khawatir kalau hari ini kita gak mau memasuki tahun berjalan bersama dengan Tuhan, maka we are going to be stuck in the past. Kita akan ketinggalan di masa lalu. Tapi mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki musim yang baru. Yang setuju dan mau katakan amin. Saya ingin katakan kepada saudara, saya catat memasuki janji Tuhan, memasuki tanah perjanjian, memasuki Jairah, tahun penyediaan Tuhan. Pastikan saudara dan saya sadar bahwa
Tidak semuanya akan baik-baik saja. Berjalan bersama dengan Tuhan tahun 2022 tidak menjamin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak bisa menjamin bahwa tahun ini saudara tidak akan kena COVID. Saya tidak bisa menjamin kalau tahun ini bisnis saudara nggak akan ngalamin turun dan naik. Tetapi saya bisa menjamin kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, pasti ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin ada hal-hal yang gak baik-baik aja. Mungkin kita akan sakit, mungkin kita akan ngalamin persoalan. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, firman Tuhan berkata Dia tidak pernah kalah dan Dia akan berperang buat saudara, sehingga kita menjadi lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangannya paling luar biasa. Ayo saudara, ya. Saudara, saya mau mulai seri lanjutan dari firman berjalan bersama dengan Tuhan, dengan menunjukkan kepada saudara selama 3 minggu ke depan ada 3 tantangan besar yang harus kita hadapi kalau kita mau memasuki tanah Kanaan. Ada 3 tantangan besar yang harus kita hadapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saya ulangin, berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti semua baik-baik. Justru kalau kita lihat orang Israel, mereka harus ngadepin 3 tantangan besar. Nah, hari ini kita akan bahas yang pertama, satu aja hari ini. Saya kasih bocoran buat saudara. Tantangan yang pertama itu Sungai Yordan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa saudara? Sungai. Yang kedua Yeriko, yang ketiga Ai. Yang pertama kita mau belajar tentang Sungai Yordan. Ini tantangan pertama. This is the first challenge yang harus dihadapi oleh orang Israel. Kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yosua pasalnya yang ketiga. Yosua pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yosua pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama sampai ayatnya keempat. Karena di ruangan ini banyak mikrofon, saya mengajak saudara untuk boleh bersama-sama dengan saya baca dengan keras supaya di rumah bisa dengar saudara. Ya, Yosua 3 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Dikatakan setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan 3 dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya apa? Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari dan mengikutinya. Ayat 4 sama-sama. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu apa saudara? Mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah. Inilah tantangan pertama yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel, yaitu Sungai Yordan. Saudara, Sungai Yordan merupakan tantangan. Kenapa? Pak, cuma sungai kok. Tantangan sih. Kenapa? Karena Sungai Yordan merupakan sungai yang sangat berbahaya. Orang kalau masuk di dalamnya bisa-bisa, dan sejarah mencatat banyak yang mati di Sungai Yordan. Kenapa? Karena banyak alasan. Salah satu alasannya adalah di musim tertentu. Coba kita baca Yosua 3:15, saya tunjukkan buat saudara. Di musim-musim tertentu Sungai Yordan akan mengeluarkan air, istilah gampangnya banjir, airnya meluap-luap. Dikatakan seperti ini. Dikatakan segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke tepi sungai itu. Perhatikan di sini ada satu poin yang diajarkan. Dikatakan Sungai Yordan itu apa saudara? Sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim apa saudara? Artinya apa? Airnya itu meluap-luap. Karena di musim menuai air itu banjir keluar. Tidak hanya selevel yang seharusnya. Bahkan air itu kalau orang sampai terseret masuk ke Sungai Yordan sangat berbahaya. Kenapa? Karena kedalaman Sungai Yordan itu 15 meter dan paling dalamnya 60 meter. Ini orang gak bisa renang pasti mati saudara. Lumayan kalau bisa renang, bisa gaya kodok, gaya bebas. Tapi yang bahaya yang gak bisa renang, cuma bisa punya satu gaya. Apa? Gaya batu. Maksudnya apa? Masuk langsung tenggelam saudara. Ini berbahaya sekali sungai ini. Dan sungai ini melambangkan, saya catat sungai ini melambangkan persoalan
yang terus berdatangan, bergantian di dalam kehidupan kita. Bayangin kalau saudara lihat sungai air itu terus meluap keluar, masuk lagi, meluap keluar. Tuhan berkata kepada saya bahwa ada dari saudara hari ini sedang menghadapi sungai Yordan dalam hidup. Masalah bergantian datang. Masalah satu belum selesai, masalah berikutnya udah datang. Masalah satu baru selesai, baru kelihatannya baik-baik aja. Tapi tibalah masalah dan persoalan yang baru. Baru saja kita mengakhiri kemarin gelombang kedua, ada yang namanya gelombang Delta. Varian Delta, muncullah varian baru. Ada orang bilang, Pastor gimana kalau PPKM level 3 lagi? Saya bilang mau PPKM level 3, 4, 5, 6, no way home, infinity war, endgame. Saya nggak takut. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan terlebih dahulu. Tapi ya inilah sungai Yordan, masalah datang terus, bergantian, berdatangan. Dan parahnya adalah orang Israel harus berkemah di sebelah sungai itu. Artinya apa? Di depan mata mereka setiap malam mereka harus melihat air itu meluap-luap. Setiap malam mereka harus diingatkan bahwa mereka harus menghadapi masalah bergantian ini. Dan banyak orang Israel kecil hati. Nah, hari-hari ini banyak orang memasuki tahun baru kecil hati. Saudara takut, saudara kuat. Karena mungkin saudara berpikir, Pastor gimana kalau ada masalah lagi? Pastor gimana kalau ada persoalan lagi? Tapi dengarkan saya baik pesan Tuhan buat saudara, jangan kecil hati. Yang setuju katakan amin. Sama-sama di sini semua, dari sebelah kanan saya sampai sebelah kiri saya, taruh tangan di dada. Katakan, saya tidak boleh kecil hati. Menghadapi apapun tahun ini, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi menghadapi apapun, jangan kecil apa saudara? Kecil hati. Karena orang yang kecil hati menghadapi tahun ini akan tenggelam dalam sungai Yordan. Mereka akan kalah dengan air yang meluap-luap. Kita nggak boleh kecil hati karena kita harus ingat bahwa konsekuensi dari promosi adalah tantangan. Sekali lagi saya ulangi, konsekuensi dari promosi adalah apa? Saya berdoa tahun ini Tuhan promosikan hidup saudara. Saya berdoa tahun ini Tuhan mengangkat kehidupan saudara. Tapi ingat baik-baik, kadang-kadang konsekuensi dari promosi adalah tantangan. Untuk orang Israel dipromosikan dari budak menjadi tuan tanah, harus menghadapi tantangan yang pertama, yaitu apa? Sungai Yordan. Apa sungai Yordan saudara hari ini? Kalau kita kecil hati menghadapinya, maka kita gak akan pernah dipromosikan sama Tuhan. Saudara, saya lihat dalam kehidupan saya, selalu saya lihat sebelum Tuhan mempromosikan saya, selalu ada tantangan yang diizinkan Tuhan. Kenapa? Supaya saat kita memasuki musim yang baru, kita tidak jadi orang yang cengeng, tapi kita jadi orang yang kuat. Sama-sama katakan kuat. Karena itu pesan saya, jangan kita kalah sebelum perang. Jangan kita belum maju, kita udah kalah. Karena di dalam Alkitab diceritakan berkali-kali kita lihat, ada orang belum perang udah kalah. Contohnya siapa? 10 pengintai. Belum masuk tanah Kanaan, belum ngadepin raksasa, udah kalah duluan. Wah, we gonna die, kita masih dimakan. Seperti tentaranya Saul, ngadepin Goliat, satu orang, tingginya 3,5 meter. Mereka sudah berkata, we're gonna die, we're gonna lose, kita pasti kalah. Namanya kalah sebelum doa saya adalah saudara jadi jemaat yang tangguh. Sama-sama katakan tangguh. Yaitu jemaat yang tidak kalah sebelum perang. Saudara yang percaya bahwa apapun yang terjadi, boleh tantangan sebesar apapun, justru itu pertanda bahwa Tuhan pasti mengangkat hidup saya. Yang setuju katakan amin. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, orang yang tidak kecil hati, orang yang tetap maju menghadapi sungai Yordan dalam hidupnya, orang itu akan melihat penyediaan Tuhan yang dahsyat di tahun ini. Dia akan lihat kemenangan-kemenangan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bisa melihat kemenangan meskipun kemenangan itu belum diberikan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia belum lihat tanggal 31 Desember 2022. Ini masih tanggal berapa?
Kita nggak bisa lihat 31 Desember 2022, tetapi kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa lihat dengan mata iman bahwa akhir tahun ini ada kemenangan besar yang Tuhan limpahkan kepada kita. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Bagaimana kita menghadapi sungai Yordan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa mengalahkan tantangan yang dinamakan sungai Yordan? Masalah bersilih berganti, membuat mentalitas kita down, membuat kita stres. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa menghadapinya? Saudara, yang pertama, mari kita buka. Kita belajar 2 poin yang akan saya bagikan, lalu kita selesai. Kita buka dulu Yosua 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yosua 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Artinya apa? Saat tabut itu dibawa sama para imam, sama orang Lewi, kamu harus ikut. Perhatikan ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah, apa jalan belum pernah kita lalui 2022? Kita belum pernah, saya pun belum pernah. Tapi di sini letak sebuah rahasia. Bagaimana kita menghadapi sungai Yordan ini? Tantangan pertama sebelum tanah perjanjian, sebelum Jaireh tersedia dalam hidup kita. Yang pertama caranya gimana? Saudara boleh catat, saudara boleh share ke teman-teman saudara. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Ulangin sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Mata yang tertuju kepada siapa? Tuhan Yesus. Ini rahasianya. Saudara mau ngelewatin sungai Yordan, lihat kemenangan yang dahsyat dalam hidup saudara, mata kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya baca ayatnya keempat, dikatakan bahwa kamu harus lihat. Coba tampilin ayat 4. Tampilin ayat 4. Dikatakan dari antara kamu dan tabut harus ada jaraknya. Kenapa? Supaya kamu perhatikan terus. Supaya matamu tertuju kepada tabut itu, dan kamu bisa tahu jalan mana yang harus kamu lalui. Di sini menunjukkan bahwa ada sebuah perhatian yang khusus buat tabut perjanjian ini. Di mana tabut ini berjalan, di situ ada kemenangan. Kenapa tabut ini penting bagi orang Israel? Dan kenapa tabut ini penting di mata Tuhan untuk menyediakan jalan bagi orang Israel? Yaitu yang pertama, karena tabut perjanjian melambangkan kemenangan. Ulangin sama-sama dengan saya. Yang pertama apa? Kenapa melambangkan kemenangan? Karena di mana tabut ini berada, pasti ada kemenangan. Contohnya di mana? Kalau saudara baca nanti di 1 Raja-Raja dan Samuel, saudara bisa lihat bahwa tabut ini ditaruh atau dititipin ke satu rumah. Rumahnya Obed Edom. 3 bulan dititipin. Dan 3 bulan saat dititipin, Obed Edom menjadi sangat diberkati. Wah, jelas menunjukkan ada kemenangan. Yang kedua, tabut perjanjian melambangkan hadirat Tuhan. Karena di tabut inilah firman Tuhan berkata, Tuhan bertata dan Tuhan hadir. Tabut ini terletak sebelumnya di kemah tabernakel, di bait suci Tuhan. Tabut perjanjian ini ada kerubiumnya. Nah, firman Tuhan berkata, di atas kerubium ini aku bertata. Orang bertemu dengan Tuhan di situ. Dan yang ketiga, melambangkan penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena dimanapun tabut ini ada, di situ Tuhan juga berjalan bersama dengan umatnya. Karena itu orang Israel sangat mengidolakan atau fanatik dengan yang namanya tabut ini. Nah, tapi saudara, hari ini tabut ini udah gak ada. Mungkin ada orang yang menyebar hoaks bahwa ditemukan tabut ini di sini, ditemukan ini di sini. Tapi nanti kalau saudara baca Wahyu, saudara akan lihat bahwa tabut ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Coba buka Wahyu 11 ayatnya ke-19. Ini gak ada di catatan saya tiba-tiba teringat.
Wahyu 11 ayatnya ke-19. Ini sedikit Bible study supaya kita mengerti. Wahyu 11 ayatnya ke-19 bisa ditampilkan langsung. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi. Dan firman Tuhan berkata bahwa yang namanya tabut perjanjian ini udah di bait Allah di surga. Jadi sekarang udah gak ada di bumi ini. Jadi orang boleh cari, boleh muncul di film Indiana Jones. Itu fiksi, udah gak ada. Lalu saudara berkata, "Loh Pak Pendeta, lalu apa itu tabut perjanjian buat kami?" Saya mau tunjukkan rahasianya di balik ayat ini. Tabut perjanjian Tuhan. Nah saudara, untuk kita mengerti apa tabut perjanjian, kita harus mengerti apa yang ada di dalamnya. Secara cepat saya tunjukkan buat saudara. Di dalam tabut perjanjian ada 3. Jadi saudara boleh baca di perjanjian lama. Yang pertama isinya, tampilkan semua. Yang pertama isinya 2 loh batu. Kita tahu dalam Keluaran 28 di mana Tuhan menyampaikan 10 perintah Allah. Ditulis di 2 loh batu. Di dalamnya ada buli-buli berisi mana. Di mana orang Israel selama 40 tahun jalan di padang gurun, diturunkan roti dari surga, namanya apa saudara? Mana. Roti mana 40 tahun menghidupi orang Israel. Dan yang ketiga ada tongkat Harun yang bertunas, di mana di antara 12 suku tongkatnya setiap pemimpin diuji sama Tuhan, disuruh uji. Di mana di atas tongkat itu keluar tunasnya, keluar tanaman, itu imam Tuhan. Dan akhirnya Harun yang dipilih sama Tuhan. Kenapa di tabut perjanjian ini 3 ini, dan sekarang udah hilang? Karena saya mau katakan tabut ini sudah digantikan dengan satu pribadi. Siapa? Saya tunjukkan secara cepat. Yang pertama, yaitu 2 loh batu ini adalah firman Tuhan, yang Tuhan ngomong sendiri, yaitu menggambarkan satu pribadi, yaitu Yesus, yang berkata dari Yohanes 1 ayat yang pertama bahwa dia adalah firman. Yang kedua, yang namanya buli-buli berisi mana, isinya roti yang menghidupi orang Israel 40 tahun. Itu melambangkan yang berkata bahwa dia roti kehidupan. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Tongkat itu kayu mati, tapi muncul kehidupan. Apa kayu mati dalam perjanjian baru? Salib Yesus, kematian. Tapi lewat hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Jadi tabut perjanjian ini melambangkan satu pribadi. Namanya siapa? Jadi kalau kita lihat di sini, tadi tampilin lagi. Tabut perjanjian melambangkan kemenangan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tampilin 3 slide sebelumnya, tampilin. Melambangkan apa tabut perjanjian ini? Kalau kita lihat melambangkan kemenangan, melambangkan hadirat Tuhan, melambangkan penyertaan Tuhan. Maka percayalah kalau Yesus ada dalam hidup saudara, Dia yang memberikan kemenangan, hadiratnya dan penyertaannya yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara, kalau saudara mau nyebrangin sungai Yordan, pastikan mata kita tertuju kepada tabut perjanjian. Dan sekarang namanya adalah siapa? Saudara, banyak masalah tidak selesai, saya catat. Bukan karena Tuhan gak bisa, karena saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi banyak masalah tidak selesai karena kita tidak bisa memusatkan pandangan kita kepada Yesus. Tanpa kita sadari tahun 2021 kita banyak memusatkan pandangan kita sama yang lain selain Yesus. Karena itu masalah gak selesai, tambah kita stres. Saudara, kalau kita memusatkan pandangan sama tagihan terus, saya yakin pasti stres. Kalau kita memusatkan pandangan sama tagihan cicilan kita yang semakin banyak setiap bulan, pasti stres. Kalau kita fokus sama itu, stres. Kalau saudara matanya selalu tertuju liatin suami saudara yang gak mau berubah terus, pasti stres. Saudara lihat anak saudara yang gak mau dengarkan kita, saudara lihat terus, setiap hari fokus sama itu terus. Tuhan kok gini Tuhan, pasti stres. Saya catat selama mata kita tidak tertuju kepada Kristus, masalah tidak hanya selesai, tidak selesai, tapi justru kita akan tenggelam di dalamnya. Dan saudara, saya catat ini strateginya iblis. Apa
Apa strateginya iblis? Membutakan mata orang percaya. Supaya mata kita buta dan mata kita gak tertuju sama Yesus. Coba baca 2 Korintus 4 ayat 4. Semua ada di Alkitab. 2 Korintus 4 ayatnya keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya atau dalam bahasa aslinya matanya telah apa saudara dibu oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Iblis strateginya, kalau kemarin membuat mulut kita suka mengutuki, hari ini kita belajar strateginya iblis adalah membutakan mata orang percaya. Kenapa iblis menyerang mata kita? Karena tanpa kita sadari, bagian tubuh kita yang paling kita sering gunakan hari-hari ini adalah mata. Bangun tidurku terus, masa mandi saudara? Buka, ada anak kecil yang jawab, buka Instagram, bener deh. Bangun tidurku terus buka Instagram, lalu tidak lupa ngecek WhatsApp, nah kan? Kita buka mata, udah pakai mata kita. Lihat ini, kita makan aja, udah pesan menu, menunya aja kadang-kadang di mana? Dan setan tahu, gampang ini, mau nyerang ini, pakai mata. Caranya gimana? Setan nyerang mata kita. Yaitu gini, yaitu setan akan membuat kita punya banyak keinginan mata. Sehingga, saya catat, membuat kita melihat apa yang kita tidak punya. Selalu membuat kita lihat apa yang saya nggak punya. Dan membuat kita nggak pernah bersyukur tentang apa yang kita udah punya. Kita lihat handphone kita lihat ada selebgram baru beli tas baru. Kita lihat di YouTube ada artis tertentu pindah rumah, kamar mandinya ada 12. Saya bingung, kamar mandi 12 buat apa saudara? Mau gantian setiap hari buat apa juga? Kita jadi fokus, dibutakan sama setan. Kita jadi apa? Tampilin lagi, tetap tampilin. Kita jadi selalu melihat apa yang kita tidak punya. Kita selalu lihat kekurangan kita. Hello, Pak, saya belum punya ini, Pak, berarti saya belum sukses. Pak, saya belum punya jam tangan ini, Pak, berarti belum sukses. Pak, saya belum punya mobil yang terbaru ini, Pak, yang bisa parkir sendiri, saya belum sukses. No. Itu adalah cara setan membutakan kita. Supaya mata kita tidak tertuju sama Yesus, tapi tertuju kepada yang kita tidak apa saudara? Doa saya, saudara mau menang lawan Sungai Yordan. Hari ini mata kita tertuju bukan dengan apa yang kita tidak punya, tapi tertuju kepada Tuhan Yesus yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara, yang membuat Petrus tenggelam adalah saat matanya tidak lihat Tuhan lagi. Matius 14:30. Tapi ketika dilihatnya ombak angin, dia yang udah jalan di atas air tenggelam. Hanya karena matanya tertuju bukan kepada Yesus. Pertanyaan saya, udah gak kita lihat Yesus setiap hari? Udah gak kita pandang Yesus setiap hari? Jangan sampai kita gak pandang Yesus dan kita gak tahu siapa yang bersama dengan kita. Kita gak tahu siapa yang berjalan bersama dengan kita. Pastikan jelas, sama-sama katakan jelas. Udah jelas gak siapa yang bersama dengan kita? Kadang-kadang gak jelas. Kadang-kadang kita ngomongnya kita kenal, kita ngomongnya kita tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Saya mau katakan kepada saudara, kalau tahun ini mata saudara tertuju kepada Yesus dan hanya kepada Yesus, tidak ada persoalan yang tidak dapat selesai karena yang menyertai kita lebih dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Wow. Dan yang kedua, yang terakhir, Yosua 3 ayat 17. Yosua 3:17. Sama-sama kita mau baca. 1, 2, 3 sambil berkata apa? Ini Wahyu. Mohon maaf. Yosua 3 ayat 17, sama-sama 1, 2, 3. Tetapi para imam perangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah Sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu. Yang kedua, catat baik-baik. Bagaimana kita melawan Sungai Yordan? Yang pertama, mata kita tertuju kepada siapa? Yesus. Yang kedua, konsisten meskipun sudah ditolong. Sama-sama baca dengan saya 1, 2. Meskipun apa saudara?
sudah ditolong. Coba tampilin lagi ayat 17. Ada yang ngerasa aneh di ayat ini? Coba baca dulu 16. Maka berhentilah apa saudara? Stop di sini. Doanya dijawab. Airnya mengalir. Sungainya udah terbelah. Tapi perhatikan ayat 17, tampilin 17. Dimulai dengan kata apa saudara? Perhatikan, kata pertama di ayat ini apa? Ada yang ngerasa aneh nggak? Tetapi. Kata tetapi itu kapan dipakai? Kata tetapi dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang nggak sesuai dengan praduga kita. Saya kasih contoh. Uangnya orang itu banyak, tapi nggak bisa tidur. Kenapa kita pakai kata tapi, bukan dan? Karena logika kita, praduga kita, orang itu kalau banyak uangnya pasti gampang. Sih, kata tapi selalu dipakai untuk jelasin yang nggak masuk akal. Rumahnya orang itu besar, tapi anaknya nggak pernah mau pulang. Gak masuk akal. Padahal pikirannya kalau rumahnya bagus, anaknya pasti suka betah di rumah. Gak sesuai dengan praduga kita. Nah, coba tampilin lagi ayat 17. Kenapa udah ditolong, udah dibukakan jalan, tetapi mereka tetap berjalan, mereka tetap berdiri di tempat yang kering. Itu maksud poin saya yang kedua. Tampilin poin saya yang kedua. Ini kunci kemenangan orang Israel, yaitu tetap konsisten meskipun sudah apa saudara? Udah dibukakan jalan, tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sudah ditolong pun tetap konsisten, tetap taat sama Tuhan. Ada banyak orang yang saya tahu, begitu udah ditolong, gak lagi cari Tuhan. Begitu udah diberkati, lupa sama Tuhan. Belum diberkati, rajin ke gereja. Belum diberkati, doanya belum dijawab. Kaum ibu datang, kaum pria datang. Dia kaum lansia datang, kaum muda datang. Saya jadi bingung usia berapa orang ini. Datang, doa puasa datang, doa malam datang. Tapi begitu sudah diberkati, ups. Pak kok gak datang? Iya tuh kue rame sekarang. Kok gak gereja? Iya tuh, iya itu loh diajak anak-anak liburan. Banyak orang 2021 ditolong sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, gak konsisten. Udah diberkati, ke ibadah. Saya bangga saudara hadir hari ini dan kemarin, karena saudara adalah orang-orang yang konsisten. Kasih tepuk tangan ya Pak Lidas. Banyak orang enggak. Tahun lalu udah diluputkan dari maut. Udah 1 tahun enggak ke gereja. Apakah kita orang yang konsisten? Hari ini yang Tuhan cari adalah orang yang konsisten. Konsisten tahun ini dalam ibadah saudara, saat teduh saudara, ibadah saudara, kasih saudara ke Tuhan harus konsisten. Seperti imam, meskipun udah ditolong, tetap berdiri teguh. Gak malah melarikan diri, tapi tetap berdiri teguh, konsisten. Suara Gracia FM, the sound of life, the sound of life.